Kalau cukup, mungkin masih ada yang ingin bertanya? Ya. Tadi yang bertanya Muhammad Subagio ini Dokter Hari Haryana, dokter spesialis, nanti jenengan mau berobat sama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum zaman dahulu itu saya sering baca majalah Hidayah atau yang judulnya itu akibat sering begini menjelang meninggal begini gitu. Kemudian akibat sering begini di dalam kubur menerima siksa seperti ini ya. Kebetulan selama 3 tahun terakhir ini saya menjadi dokter penanggung jawab rehabilitasi yang di ICU. Jadi saya itu penasaran, pengen membuktikan sih yang dikisahkan di majalah itu benar atau tidak. Jadi saya selama 3 tahun ini setiap ada orang yang berada di batas hidup dan mati, ya, batas hidup dan mati, saya mendefinisikan dia berhenti bernapas dan terpaksa memakai alat pacu pernapasan. Yang kedua, dia jantungnya berhenti berdenyut sehingga memakai atau dipacu jantungnya supaya berdenyut lagi. Kemudian yang terakhir adalah dia yang secara batang otak dikatakan meninggal. Jadi hidupnya tergantung alat terus. Ya, terapi ada di antara mereka itu, kalau yang golongan 1, 2 itu banyak yang bisa hidup normal, daya ingatnya baik. Kemudian yang ketiga jarang, tapi ada juga. Dari mereka yang bisa hidup lagi dan sadar, saya selalu menanyakan, ya, ngapain sih kamu pada saat itu? Ya. Yang pasiennya itu lugu, orang tua, dia menjawabnya selalu mengatakan, saya tuh tidak mudeng, saya tuh hanya merasakan ngantuk, tahu-tahu orang itu ngerubung saya banyak. Yang anak-anak jawabannya sebagian besar sih, saya hanya lamat-lamat mendengar suara bapak atau ibu saya mengaji, karena memang bapak ibunya berada di sampingnya selalu membacakan Al-Quran, ya. Tetapi orang-orang yang nanggung seusia saya, yang bisa berpikir itu, ya, dia ada yang mengatakan, saya diajak seorang baju putih untuk ke tempat kerumunan itu, tapi saya tidak mau, sehingga saya disuruh pulang. Ada yang mengatakan, saya ditemui kakek buyut saya. Nah, begitu dia mengatakan itu, saya panggil keluarganya di samping, ya. Anak ini kelahiran tahun berapa? Atau kelahiran tahun 90-an, ya. Simbah buyutnya masih. Oh, simbah buyutnya sudah meninggal tahun 80-an. Berarti dia bohong. Saya katakan, simbah buyut aja belum pernah tahu, kenapa dia ketemu. Nah, sampai saya berkesimpulan agak ragu juga dengan yang dikisahkan di majalah itu. Padahal dikatakan bahwa banyak orang itu mengatakan kalau mau mati itu seperti dicabut nyawanya, itu sangat menderita. Ada yang seperti dipukuli ratusan atau ribuan malaikat, ya. Kemudian seperti itu. Nah, saya jadi penasaran. Sesungguhnya sih sakaratul maut itu apa sih? Ya. Dan prosesnya itu bagaimana? Gitu, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter hari ini adalah dokter spesialis rehab medik, jadi tahu persis tentang proses kematian dan sebagainya. Ini ya, tadi dokter hari tanya tentang sakaratul maut itu seperti apa. Di dalam Al-Quran sebenarnya maut itu ya sama dengan mati. Mati itu berhenti dari hidup. Kita harus sadar, mati itu berhenti dari hidup.
Selama ini kan seolah-olah mati itu lebih pintar daripada orang yang hidup. Waktu hidup bahasa Indonesia saja nggak tahu. Setelah mati kok tahu bahasa Arab. Ya, ditanya mana buka kan bahasa Arab kan. Kursusnya kapan ya? Surat 32 ayat 11 dulu. Itu disebut malakul maut. Kul yatawafakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, Nabi suruh mengatakan, karena Nabi sekarang beliau sudah meninggal, yang suruh mengatakan kita. Katakanlah, yang mewafatkan kamu adalah malakul maut. Nah, selama ini malakul maut diartikan malaikat maut. Malak itu artinya yang menguasai, Pak. Maliki yaumiddin yang menguasai pada hari din. Malakul maut yang berarti yang menguasai maut. Nah, yang diwakilkan kepadamu, kemudian kamu dikembalikan kepada Tuhan. Nah, pada saat orang mau mati itu yang bekerja pertama malakul maut. Ya. Malakul maut. Ini kalau saya mengatakan program. Nah, di situ kan yang mewafatkan kamu, yang memindahkan kamu adalah malakul maut. Sejenis program yang diwakilkan untukmu. Kemudian kamu dikembalikan kepada Tuhan. Ketika malakul maut melakukan programnya ini tadi, program kematian, tidak langsung mati. Dia lari ke sana dulu. (50-19) kita lihat dulu 50-19. Wa ja'at sakaratul mauti bil haq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut, pingsan, sukaro itu tidak sadar. Jangan lihat surat 443 bahwa ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulun. Ya. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu dekati sholat ketika kamu sukaro, tidak sadar. Atau pingsan, atau mabuk. Nah, maka setelah dilakukan oleh malakul maut, larinya ke sini, sukaro, sakaratul maut ya, pingsan maut. Sakaratul maut. Nah, sekarang saya berikan contoh tentang teknologi ya. Kalau saya kadang-kadang ya, selama ini Allah itu kok teknologinya kayak manual, ya, artinya swarga melaku itu. Jalan kaki lewat Siratal Mustaqim. Nah, kan manual. Ini lihat ini komputer saya, laptop. Ini adalah mouse. Mouse ini adalah malakul maut. Ya. Ini fungsinya di sini. Ketika saya klik, di situ anak akan muncul. Ada yang tidur, ada yang shutdown, ya, ada yang restart. Nah, tak pilih biasanya yang shutdown. Begitu shutdown tidak langsung mati, Pak. Langsung ke sini dulu, dip gitu kan. Nah, nanti dalam waktu sebentar, kemudian dia mati. Sama, manusia yang mati juga begitu. Malakut mengerjakan programnya, kemudian dia tidak langsung mati. Ya. Nah, tetapi ada orang yang mau mati itu susah sekali. Sudah disadon oleh malakul maut ini tadi, tapi masih hidup nggak mati nggak, suruh hidup lagi juga nggak mau, suruh mati juga nggak mau. Ada yang gitu nggak? Nah, itu tidak ada hubungannya dengan dosa. Itu program dalam tubuhnya terjadi error. Nah, sama laptop saya ini ketika tak sadon, klik itu kok hidup nggak mati, hidup nggak bisa, terus saja nggak mati-mati. Itu berarti di situ ada program yang error. Ya. Maka ini harus selalu di-upgrade. Nah, manusia, otak kita, hati kita juga harus selalu di-upgrade supaya nanti kalau matinya gampang. Ada nggak? Jangan lihat orang yang ada di sawah itu, Mas, nyanggul, dek itu, terus jungkel, langsung mati, Pak. Tapi ada orang yang ustadz, yang kiai, hidup nggak mati nggak lama sekali bertahun-tahun, ada nggak? Nah, itu bukan masalah dosa.
program dalam tubuhnya terjadi error. Maka supaya tidak error harus di-upgrade. Siapa yang harus mengupgrade? Nah kalau nggak bisa ahli dzikir tanya, nanti diajari. Ya, supaya kalau programnya itu lancar, itu matinya cepat gampang. Loh, ada orang yang mau tidur aja susah, Mbak. Ya, ada nggak? Nah, tapi jenengan jangan sekali-kali saya harus segera tidur. Justru jenengan mengatakan begitu tidak bisa tidur. Relax, santai, nanti akan tidur dengan sendirinya. Tidur aja susah, apalagi cari uang. Ya, jadi program kemudian sakaratul maut, baru nanti maut. Proses kematiannya begitu. Sehingga dengan demikian kita harus paham bahwa tadi kalau dikatakan oleh tadi siapa? Pak dokter ya. Kenapa kok mati kok begitu kok sakit sekali? Mati itu sebenarnya tidak sakit. Aku pinjam istrimu boleh ya? Anakku kesini. Mana Mbak Seli? Ada? Sebentar. Pinjam. Aku udah bilang sama suaminya kok. Ini anak angkat saya. Udah lulus, udah nikah kemarin. Kamu masih sibuk? Belum. Duduk sini ya, ngisi pengajian. Duduk sini. Gak apa-apa, tanah santai. Lagi contoh aja, duduk tapi santai ya. Tidur. Sekarang dia tidur, pulas. Betul-betul tidur. Ya. Namamu siapa? Nanti kalau tak bangunkan namanya Andika gitu ya. Sama? Ya. Ini adalah program bawah sadar tadi. Kalau tadi dokter Hari bilang bahwa kenapa kok orang yang mau mati katanya sakit sekali. Nah, kalau misalnya tidur begitu terus mati kira-kira sakit nggak? Ya nggak sakit. Nanti kalau kamu tak bangunkan namanya siapa? Andika. Ya. 1, 2, 3 bangun. Ya. Namamu siapa? Andika. Oh. Andika bukan suamimu? Enggak. Namamu Andika? Iya. Lah lah saya itu siapa ya? Enggak tahu. Nah, kan artinya bahwa kesadaran jiwa itu bisa dikuasai oleh orang lain. Kalau tadi ini namanya Seliana. Seliana sama? Oh, lali ya. Seliana sama? Tiga. Seliana sama? Seliana Ayu Hapsari ya. Seliana Ayu Hapsari. Secara kebetulan ini bapaknya orang keraton ini. Cuma jenenge api. Seliana. Ini medeni lho nek tak ngene iki kok mulih. Lho andikane kembar. Nah, ini kan satu untuk ilustrasi bahwa sebenarnya mati itu memang tidak sakit. Tidur. Langsung tidur. Ya. Mati itu tidak sakit. Kalau begini langsung mati kan, nanti kalau tak bangun kan namamu Seliana ya. Kembali Seliana. Siapa? Seliana. Ya. Nah berarti kan ini contoh ya, untuk contoh konkret bahwa sebenarnya tadi dokter Hari kan tanya masalah mati katanya sakit sekali. Nah sekarang banyak orang-orang yang melakukan percobaan mati dalam kehidupan. Ketika kita sudah bisa keluar dari kesadaran jiwa kita, keluar tubuh fisik, kita pergi ke Mekah itu hanya 2 detik, Pak. Sampai sana. Ya, 2 detik sampai di Mekah. Sehingga kan itu namanya kesadaran jiwa. Ya. Cukup ya, nanti tak bangunkan dalam keadaan fresh, sehat dan segar bukan ya. 1, 2, 3 bangun. Namanya siapa? Seliana ya. Nah,
itu berarti bahwa selama ini kan keterangan yang disampaikan itu tanpa dasar, tanpa penelitian. Saya seorang peneliti, seorang pengamat, bahwa kalau tadi malakul maut, kemudian ke sakaratul maut. Dikerjakan program ini sama dengan ini tadi. Ketika laptop itu disadon, maka dia akan dip tidak langsung mati. Ya. Nah, tapi kalau terjadi error program, nanti ya mati nggak, hidup nggak. Pernah nggak jenengan punya laptop di shutdown angel banget? Ya, itu namanya programnya error. Sama di dalam tubuh manusia, ketika programnya error itu juga terjadi masalah. Ya, gitu ya. Dokter Hari tadi masih ada pertanyaan lanjutannya? Mic-nya? Sebentar. Jadi ternyata ada orang-orang yang sudah mengalami hampir mati pun masih berbohong, itu ternyata ada. Ada ya. Apalagi yang belum mati ya. Iya. Kemudian tentang siksa kubur ya. Ya. Saya pernah mengatakan bahwa pada teman-teman saya, menurut Al-Quran tidak ada. Ya. Tetapi ya tentu saja karena sesuatu yang berbeda dengan apa yang diyakini oleh kebanyakan orang, pasti penolakan itu ada. Ya. Bahkan kemudian dia menunjukkan, kemarin katanya ada WA, ini ada orang muda mati, terus kemudian yang ngubur itu merasa ada sesuatu yang tertinggal di kuburnya, dibongkar, ternyata posisi jenazahnya kok kondisi jenazahnya kok sudah ada lebam-lebam seperti itu. Saya juga agak heran juga. Yang menyanggah itu dokter juga. Jadi apa kamu lupa ya dulu fase-fase pembusukan jenazah itu gitu. Jadi kalau seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Ya, kalau saya tinggalkan, karena saya tidak ada untungnya saya mendebat itu, ya. Tetapi supaya orang-orang lain yang berpendapat seperti itu, tetapi tidak sepandai mereka yang menanggah tadi, yang harus saya lakukan apa supaya menerima bahwa sebetulnya di dalam Al-Quran itu siksa kubur itu tidak ada. Karena kalau saya menjelaskan bahwa Allah memegang jiwa orang yang tidur dan jiwa orang yang mati, tentu saja pegangan Allah itu sangat kuat. Tidak seperti pegangan kita kalau megang uang, ya gitu. Ya. Kalau pegang uang kita melihat barang bagus, lepas lah itu, ya. Gitu aja, Bang. Matur nuwun, mohon petunjuknya Pak Guru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang proses kematian 3942. Tiga sembilan empat puluh dua ya. Nah, selama ini orang mengatakan bahwa orang yang mati itu dicabut rohnya oleh malaikat Israel, ya. Benar kan? Selama ini masih percaya? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha walati lam tamut fi manamiha. Ini yang melakukan Allah, bukan Israel. Allah mewafatkan jiwa orang yang mati dan yang belum mati waktu tidur. Nah, berarti proses kematian dan tidur itu prosesnya sama. Artinya pada saat orang tidur, kesadaran jiwanya keluar. Kalau kemudian kesadaran jiwa itu melihat fenomena tertentu, kemudian dia mimpi. Dikirim kepada fisiknya tadi melalui, kan ada tali penghubung berwarna perak. Maka dia akan mimpi. Terus kemudian setelah itu, kalau
Fayum sikulati qadha alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajali musamma. Maka dia tahan jiwa orang yang telah ditetapkan atasnya kematian, lalu mengirim yang lain yang tidur tadi sampai pada waktu ajal itu adalah waktu yang ditentukan. Berarti kalau yang tidur tadi jiwanya dikembalikan, dikirim kembali. Tapi kalau yang mati ditahan. Fayum sikulati qadha alaihal mauta, ditahan jiwanya. Ya. Terus inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Bahwa yang demikian adalah ayat bagi kaum yang memikirkan. Nah, kalau dipikirkan peristiwa mati atau tidurnya ada ilmunya, maksudnya gitu. Ya seperti salah satu anak angkat saya tadi itu. Saya kan enggak sampai berjam-jam lah, hanya 1 detik tidur langsung. Nah, kan enggak ada 1 menit tadi, langsung tidur kok. Nah, kan berarti sebenarnya kalau kita mengikuti program ini ada ilmu yang ada di dalamnya. Saya pernah ketemu orang yang beragama Buddha. Ternyata menerangkan masa proses kematian itu seperti Al-Quran. Saya terkejut saya. Orang Buddha, Pak. Wah itu nggak ada mati kok dicabut rohnya oleh malaikat. Yang melakukan Allah sendiri ternyata. Nah, ketika orang mati itu atau orang hidup hanya mati dalam kehidupan. Kita fisik hidup itu sebenarnya hanya membutuhkan jiwa. Roh itu sebenarnya mengendalikan atau memberikan pelajaran kepada fisik dan jiwa tadi supaya cerdas. Tetapi karena jiwa punya kesadaran sendiri, terus fisik kita punya kesadaran di otak, karena otaknya dikuasai oleh ego. Akhirnya jiwa rohnya nggak sempat memberikan pelajaran. Gitu. Ya. Berarti ini proses kematian Pak seperti ini. Nah, kalau dikatakan sakit sekali itu loh, sakit yang seperti apa? Saya sudah biasa melakukan loh. Saya kan merasakan nggak sakit gitu. Ketika udah keluar, misalnya kita mau di atas ujung pohon bambu itu ya bisa saja di sana. Dia tidak mengenal batasan ruang dan waktu. Jangan bisa bayangkan, sini Mekah hanya 2 detik Pak. Kan tidak mengenal batasan ruang dan waktu. Kan cepat sekali. Nah, sehingga ketika kita diberi ilmu seperti itu tidak percaya, maka kita tidak pernah mendapatkan ilmu. Ya. Maka saya dikatakan sakit sekali itu ya gimana? Nah, sekarang gini, tadi Dokter Hari tanya masalah yang di dalam kubur disiksa tadi ya. Kubur ya. Ini tadi proses kematian. Sekarang dalam kubur. Kita harus sadar dulu bahwa mati itu tidak sama dengan hidup. Ya, selama ini saya katakan tadi bahwa loh mati kok malah lebih pinter. Wong dulu bahasa Indonesia rapi, orang ngerti kok bareng mati kok dikandani man robuka jawabannya ini iki. Nah, seandainya itu nanti saya nanya malaikat pada waktu diajari tadi apa malaikatnya nggak dengar? Ya mesti dengar toh. Setelah dengar kan ngomong, Mbah, gandeng mau soalnya dibocori karo modinmu, saiki soalnya tak ganti, mesti ngono. Kan begitu. Nah ini kan kita harus berpikir yang sehat lah, jernih gitu lah. Sebenarnya awal petunjuk akan mencerdaskan. Tadi kan 62 ayat 2 tadi, waladi ba'sa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, mencerdaskan mereka. Kalau kita mengikuti cerdas secara Qur'ani. Nah, terus kemudian dalam kubur ini jenengan dulu 35 22 dulu 35 22 wa ma yastawil ahya'u walal amwat, dan tidaklah sama yang hidup dan tidak pula yang mati. Hidup dan mati itu enggak sama. Hidup itu hidup, masih ada unsur kehidupan. Mati itu berarti sudah berhenti dari hidup, tidak bisa menjawab pertanyaan, tidak mendengar, ya. Terus kemudian Allahu yusmi'u mayyasa. Innallaha yusmi'u mayyasa. Sesungguhnya Allah bisa memberi pendengaran pada siapa yang Dia kehendaki. Wa ma anta, tetapi tidaklah kamu bi musmi'im man fil kubur, tidak bisa memberikan dalam kubur itu mendengar karena dia sudah mati. Makanya gitu. Terus kita lihat ini surat 2780.
innaka la tusmi'ul mauta wala tusmi'us sumad du'a idza walau mutqinin. Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati itu mendengar. Ya, ini Allah yang bilang loh. Dan tidak pula yang tuli mendengar seruan ketika mereka telah berpaling membelakang. Ini Allah membuat perbandingan orang mati dan orang hidup. Tapi yang hidup itu tuli. Kamu tidak bisa menjadikan orang yang mati itu mendengar. Dan juga tidak bisa menjadikan orang yang tuli itu mendengar seruan kalau kamu manggilnya dari belakang. Ada sananya enggak dengar ya enggak jawab. Nah, kalau dari depan kan ada mimiknya bisa dibaca. Oh, minta makan misalnya gini, minta minum gitu. Nah, ini Allah membuat perbandingan antara hidup dengan mati, tapi yang hidup itu adalah tuli. Ya. Kan cukup jelas kan? Nah, sekarang ayat lanjutannya 81 ya. 27 81. 2781. Nah, di sini wa ma anta bihadil ummi an dzalalatihim intusmi'u ila man yu'minu bi ayatina wa hum muslimun. Engkau tidak akan menunjuki atau memberi petunjuk orang yang buta tentang kesesatan mereka. Karena ada orang yang sesat yang dia buta, nggak tahu kalau dia sesat. Maka kamu tidak akan memberi petunjuk orang yang buta pada kesesatan mereka. Maksudnya bisa dipahami nggak? Nah. Tapi dia sesat, buta gitu maksudnya. Bahwa dia sesat itu buta. Orang ngerti. Ya. Intusmi'u ila may yu'minu bi ayatina wa hum muslimun. Nah, bahwa yang mendengar kecuali siapa yang beriman dengan ayat-ayat kami dan mereka itu muslim. Nah, nek kowe ora beriman kaya sesat ning ora sadar. Nah, kan ada sing ngomong ngeyel tapi lho kok dasarnya apa? Wah, aku yo ora ngerti kok lho. Orang ngerti kok ngeyel. Aku yo jare ini lah. Nek kabeh jare nek kowe kok nyekel negara bangkrut negara meneh carane busare ini. Ya, kan begitu. Tadi ada 30 ayat 52 dan 53. Ini redaksinya hampir sama. Wa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza walau mutaqinil sama. Sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan yang mati mendengar dan tidak dapat menjadikan yang tuli mendengar seruan ketika mereka berpaling ke belakang. Sama persis ya. Terus ayat berikutnya 53 maksudnya. Sama. Dan tidaklah engkau dapat menunjuki yang buta dari kesesatan mereka, bahwa yang mendengar adalah siapa yang beriman dengan ayat-ayat kami sedang mereka muslim. Nah, ini sebenarnya kan juga sudah cukup memberikan satu pengertian kepada yang mengatakan bahwa di dalam kubur itu ada siksaan. Siksaan itu nanti tak jelaskan, ada dunia dan akhirat, dunia dan akhirat. Hidup itu di dunia dan akhirat. Ya. Kampung itu kampung dunia dan kampung akhirat. Jannah dunia dan akhirat. Nar dunia dan akhirat gitu. Siksaan ya dunia dan akhirat. Tapi biasanya kalau dunia ada siksaan orang nggak mau nerima, wah kuwi ujian mesti ngono. Ya. Loh, wong bencana wonge mati kabeh ujian. Nek jenengan misalnya naik sekolah ujian terus mati kabeh niku kira-kira ndan protes ya guru. Ya mesti protes karo gurune to. Loh, ini ujian kok iso mati kabeh gimana ini? Nah, saudara sekalian, ini kan cukup bisa diberikan pengertian bahwa saya pernah mendengar juga bahwa surat Yasin ayat 52 36 52 itu katanya siksa kubur. Coba lihat. Nah, qalu ya wailana man ba'sana mim marqatina hada ma wa'adan adarrahmanu wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, wahai celakalah kita. Siapa yang membangkitkan kita dari tempat tidur? Dibangkitkan dari tidur, berarti waktu mati itu tidur. Ya.
inilah apa yang dijanjikan Ar-Rahman dan benarlah para utusan itu. Yang dijanjikan bukan celaka itu celaka, wah ternyata dibangkitkan bener-bener ya gitu. Dulu nggak percaya dengan kebangkitan. Ini coba Nilang lihat ayat sebelumnya. Nah, wa nufiqa fi suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yang silun. Dan ditiupkan pada sur, maka ketika itu mereka menjelma dan dari unsur-unsur keluar dari kubur kepada Tuhan mereka. Wah, celakalah kami ternyata dibangkitkan benar-benar, maksudnya gitu menerangannya sebelumnya. Iya. Bukan. Nah, sur itu yang selama ini dari yang trompet. Nanti akan kita lihat ya, keterangan berikutnya. Nah, berarti jelas bahwa sebenarnya di dalam kubur itu memang betul-betul mati, berhenti dari hidup. Kalau misalnya dibongkar pun saatnya hancur sudah. Dan juga ada ayat yang mengatakan bahwa apakah ketika kami sudah hancur dari tulang belulang yang berserakan kayak gini nanti akan bisa dihidupkan lagi? Siapa yang akan mengulanginya? Ada yang bertanya begitu. Ada ayat banyak itu. Ini kan saya kira cukup ya, dari keterangan ini tadi cukup untuk memberikan satu pemahaman kepada kita agar supaya kita tidak terjebak oleh pikiran-pikiran kita yang sudah lama dibelokkan bahwa di dalam kubur itu memang berhenti dari hidup. Saya sudah pernah membongkar dan memindahkan kuburan ya di daerah Sukarjo itu, kuburan yang sudah cukup lama kita bongkar, ya udah nggak ada yang bangkainya, tulang-tulangnya masih ada, yang sama sekali tidak ada, tinggal tanah aja. Sampai sini ada pertanyaan yang lain selain Dokter Hari? Ya, silakan.